Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kem. Pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Sanjaya, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Kedua, variabel-variabel strategi pembelajaran. Banyak upaya yang dilakukan ilmuwan pembelajaran dalam mengklarifikasikan variabel dalam pembelajaran. Namun, klarifikasi yang nampak lebih rinci dan memadai sebagai landasan pengembangan suatu teori pembelajaran seperti yang dikemukakan Regelut dan teman-temannya. Klarifikasi variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu pertama, kondisi pembelajaran. Variabel yang termasuk dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklarifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu pertama, strategi pengorganisasian, kedua, strategi penyampaian, ketiga, strategi pengelolaan. Ketiga, hasil pembelajaran. Pada tingkatan yang amat umum, hasil pembelajaran dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, keaktifan, kedua, efisien, ketiga, daya tarik pembelajaran. 3. Istilah metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Pertama, metode. Jadi, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan cukup teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada guru. 3. Teknik pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Sementara itu, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang yang melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat 2 orang sesama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dengan teknik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara satunya lebih kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Konsep dasar strategi pembelajaran mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik.
mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Kelima, tahap instruktual strategi pembelajaran. Secara umum, ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni tahap permulaan, tahap pengejaran, dan tahap penilaian. Dan tindak lanjut ketiga, tahap ini harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran. Jika satu tahap tersebut ditinggalkan, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan telah terjadi proses mengajar atau pengajaran. Tahap instruksional adalah tahap yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar. Kedua, tahap instruksional adalah tahap pengajar atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun oleh guru. Tiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang ketiga ini adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menerangkan secara lisan mengenai bahan pembelajaran kepada kelompok pendengar atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan dalam waktu yang relatif besar. Yang kedua, metode pembelajaran melalui demonstrasi, yaitu salah satu jenis-jenis metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan untuk melakukan satu kegiatan secara langsung atau melalui penggunaan media pengajar yang relevan dengan materi yang sedang dibahas. Tiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan suatu perbincangan guna mengumpulkan pendapat, membentuk kesimpulan, atau menyusun ke berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Yang keempat, metode simulasi. Simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara untuk menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa atau sebaliknya, baik secara lisan ataupun tertulis. Sekian penjelasan dari saya mengenai strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.